Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, tepatnya di tanggal 25 Desember. Memang sudah ada beberapa gereja yang merayakan Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan masih bicara mengenai Natal. Firman Allah terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul, "Marilah ke Betlehem." Saudara-saudara sekalian, Betlehem dalam bahasa Arab itu berarti rumah daging. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, Betlehem itu artinya rumah roti. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di dalam Alkitab tertulis, marilah kita ke Betlehem, maka dengan iman kita percaya, berarti marilah kita menerima berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi, kalau kita datang ke Betlehem, berarti rumah tangga kita penuh dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Pekerjaan kita penuh dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak selalu bicara mengenai duit atau uang. Bicara mengenai berkat Tuhan bisa juga meliputi kesehatan, kebahagiaan di dalam keluarga, kemajuan di dalam hidup, ada prestasi yang kita raih, atau mungkin kita bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang harus menjadi keyakinan kita di bulan Natal. Marilah ke Betlehem. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Ada berkat Allah yang berlimpah yang akan Tuhan curahkan kepada kita orang-orang percaya. Nah, yang menjadi hal yang esensi bagi kita adalah, yang menjadi hal yang mendasar dalam diri kita, pertanyaannya, ada apa di Betlehem? Tadi kita belajar tentang arti kata Betlehem. Saya katakan berkali-kali, mari ke Betlehem. Ada apa di Betlehem? Secara rohani, saudara, di dalam Alkitab saya menulis ada 4 makna ada apa di Betlehem. Yang pertama saya menulis, di Betlehem ada demonstrasi kuasa Allah. Katakan amin. Di Betlehem ada demonstrasi kuasa dan kasih Allah. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang kudus. Dia pencipta langit dan bumi. Tetapi Allah itu, Tuhan itu menjelma menjadi manusia karena cintanya kepada Allah. Dan itu didemonstrasikan. Dan itu dinyatakan di Betlehem. Saudara, di Betlehem ada demonstrasi kuasa dan kasih Allah. Karena itu saudara, kalau engkau mau melihat bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya, mari ke Betlehem. Ya, saya tidak mengatakan saudara harus kumpulin uang lalu kita pergi ke Betlehem Israel. Bukan begitu saudara. Tapi ada makna tersirat di dalamnya bahwa Betlehem bicara mengenai tempat Kristus lahir. Mari kita izinkan hidup kita, hati kita untuk Yesus lahir. Dan itu adalah Betlehem bagi kita. Yang kedua saudara, ada apa dengan Betlehem? Di Betlehem ada kepastian dari janji-janji Allah. Saudara, ketika para gembala mendengar pesan malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, gembala mungkin bersuka cita karena ada juru selamat. Dan hal itu digenapi janji-janji Allah. Kepastian janji-janji Allah digenapi di Betlehem. Bapak Ibu, masihkah engkau percaya dan yakin dengan janji-janji firman Allah? Kalau engkau percaya yakin firman Allah, taruh firman Allah dalam hidupmu, lakukan firman Allah, maka Allah akan menyatakan berkat bagi kita. Lalu yang ketiga, ada apa di Betlehem? Di Betlehem ada tuntunan Allah. Bapak Ibu, para gembala dan orang-orang Majus mengikuti bintang yang sudah diberikan tanda oleh malaikat bahwa telah lahir juru selamat. Bintang itu bicara bagaimana Allah menuntun orang Majus
Allah menuntun para gembala untuk mereka bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, di Bethlehem ada tuntunan Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupku sudah mulai menyimpang Pak Pendeta, hidupku mulai sudah tidak benar Pak Pendeta, hidupku sudah mulai jauh dari Allah, saya mau katakan, mari izinkan Yesus lahir di hatimu. Biarkan Bethlehem itu nyata dalam kehidupanmu, sehingga engkau menerima tuntunan Allah. Yang keempat, saudara, ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem itu ada pujian dan sukacita, bukan keluhan, bukan sungut-sungutan. Ketika gembala dan orang Majus melihat bayi Yesus di Bethlehem, saudara, mereka bersukacita karena apa yang mereka dengar dari malaikat tepat seperti yang mereka lihat. Ada joyful, ada pujian yang hebat. Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin hatimu gelisah, hatimu mungkin sedang tidak enak, engkau merasa tidak ada sukacita hari ini, biarkan hidupmu, hatimu menjadi Bethlehemnya Tuhan, sehingga Yesus lahir di hatimu, maka Dia akan memberikan pujian dan sukacita. Selamat pagi keluargaku, selamat menyambut Natal 25 Desember. Percayalah, ciptakanlah Bethlehem di dalam hidupmu, maka ada berkat Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Shalom.